Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Kimia 1, Institut Teknologi 10 November. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai kontrak kuliah, klasifikasi materi, struktur atom, dan sistem periodik unsur. Di nomor 2, 3, dan 4 merupakan materi dari kimia 1 ini. Yang bab pertama ya, kita mulai dengan mengapa kimia, why chemistry. Kenapa kita harus belajar tentang kimia? Di seluruh kehidupan kita, kita selalu bersinggungan dengan hal-hal yang eh, bersifat kimia, hal-hal yang kimiawi, gitu ya. Kenapa? Karena kimia merupakan center of science, merupakan pusat dari pengetahuan dari tubuh kita hingga industri, gitu kan, hingga obat-obatan, kosmetik, pengolahan limbah, semuanya berhubungan dengan kimia. Tapi apa sih sebenarnya kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Jadi materinya seperti apa, perubahannya seperti apa. Tentu saja kalau kita menyebut materi, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Sedangkan perubahan kita bisa lihat atau tinjau dari perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Dan di kimia sendiri ada begitu banyak subbidangnya, baik analitik, organik, anorganik, ada lingkungan juga, ada kuantum, ada fisik, ada biokimia, ada polimer, biofisik nuklir, dan masih ada banyak lagi bidang-bidang dari ilmu kimia untuk mempelajari materi dan perubahannya. Tapi kita lihat satu persatu, mulai dari materi. Materi merupakan sesuatu tadi yang saya sebutkan memiliki massa dan menempati ruang. Materi sendiri terdiri dari zat tunggal dan ada juga yang merupakan campuran, di mana zat tunggal itu kita bisa melihat eh, terdiri dari unsur, kalau bahasa Inggrisnya mungkin elements gitu ya, dan senyawa. Kalau campuran, campuran ada yang heterogen dan homogen, di mana campuran homogen biasanya kita sebut dengan larutan, dan campuran heterogen ada yang berbentuk koloid dan ada juga yang berbentuk sebagai suspensi. Nah, materi sendiri tersusun dari building block atau dari yang lebih kecil disebut atom. Jadi kita lihat uh, tentang atom. Kalau kita mau belajar materi, kita harus tahu mengenai atom. Kemudian sifat-sifat dari materi dikaitkan dengan perubahan. Ada sifat yang fisika, ya. Kemudian ada sifat kimianya juga, di mana sifat fisika itu merupakan sifat dari zat tersebut tanpa mengubah penyusun zat tersebut. Jadi secara fisik saja, gitu ya. Kalau sifat kimia itu dia bisa ada perubahan, gitu. Dia menunjukkan reaksi kimia. Jadi zatnya sendiri, pembentuk zat tersebut berubah. Kemudian untuk ukuran ada sifat intensif dan sifat ekstensif. Di mana sifat intensif itu sifat yang dia tidak bergantung pada jumlah zat, jadi berapapun jumlah zatnya, baik banyak ataupun sedikit, memiliki sifat yang sama. Sedangkan sifat ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlah zat tersebut. Itu. Di mana kalau misalnya kita memiliki ada zat awal gitu, kemudian terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia, maka kita lihat kalau perubahan fisika itu zatnya akan sama dari sebelum dan setelah perubahan. Kalau terjadi perubahan kimia, yang kita sebut dengan reaksi kimia, maka zat tersebut akan menjadi zat yang lain. Perubahan yang kita tinjau kali ini, karena kita ilmu kimia, kita belajar kimia, maka perubahan kimia atau yang disebut dengan reaksi kimia, di mana perubahan tersebut
terbagi menjadi sebelum reaksi kita sebutnya reaktan, ya, menjadi zat lain yang kita sebut dengan produk. Terus seperti kita lihat ini proses reaksi kimia antara hidrogen dengan oksigen menjadi air atau H2O, di mana hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2 merupakan reaktannya dan dapat bereaksi menjadi H2O yang disebut dengan produk. Perubahan kimia bisa ditengarai dengan kadang-kadang perubahan warna, bisa dengan perubahan temperatur, bisa terbentuk gelombang gas, terbentuk endapan, atau pemancaran cahaya, di mana perubahan-perubahan yang diamati seperti yang saya sebutkan tadi ya, warna, temperatur, segala macam itu merupakan pengamatan secara fisik. Nah, di slide ini kita lihat, kita mulai dari sisi kanan dulu aja. Sisi kanan, di mana matter atau materi, jika kita ambil dari materi tersebut, maka kita akan melihat tersusun dari begitu banyak atom. Kita ambil satu atom, kita lihat di dalamnya ada nukleus yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian kita lihat nukleusnya terdiri dari proton dan neutron, di mana proton sendiri merupakan muatan positif dan neutron tidak bermuatan. Dan kita ambil lagi dari masing-masing di dalam proton dan neutron tersebut ada yang disebut dengan quarks, ya. Jadi itu saat ini yang paling kecil eh, untuk partikelnya adalah partikel quarks. Dan itu menyusun segala macam bentuk materi yang tadi memiliki massa dan menempati ruang. Penelitian mengenai atom sendiri itu sudah sejak tahun 1800-an. Itu dimulai oleh John Dalton yang menganggap bahwa atom itu satu bola yang pejal, gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Thomson dalam bentuk plum pudding. Plum pudding kalau kita nyebut apa ya? Mungkin teori rotikismis. Kalau mungkin Anda pernah dengar mengenai teori rotikismis. Kemudian bentuk nuklir model oleh Ernest Rutherford yang menjelaskan bahwa oh enggak, sebenarnya tidak seperti itu. Elektronnya tidak acak, tapi dia itu berada pada orbital-orbital tertentu. Dijelaskan oleh Rutherford. Setelah itu bentuk planetary model oleh Niels Bohr, dan yang sekarang hingga sekarang digunakan adalah bentuk mekanika kuantum oleh Erwin Schrödinger. Gitu yang terkenal oleh persamaan Schrödinger-nya. Nah, kemudian untuk membedakan atom-atom ini, maka disusunlah eh, atom tersebut dalam bentuk unsur di sebuah tabel yang tersusun. Kita menyebutnya adalah sistem periodik unsur. Di mana sistem periodik unsur ini menunjukkan hubungan antara konfigurasi elektron dan dia juga menunjukkan sifat-sifat atom untuk ikatan kimianya. Jadi kita lihat posisi dari kita menyebutnya apa golongan. Golongan itu untuk yang kolom dari atas ke bawah ya. Kemudian kalau yang baris kita menyebutnya periodik. Jadi setiap kolom dan setiap periodik memiliki ciri khas dan perubahan yang berbeda. Dari situ kita bisa lihat dari struktur atom yang berbeda tersebut sifatnya seperti apa dan sifat materi yang dibentuk oleh atom tersebut juga berbeda. Awal idenya diutarakan oleh Dmitri Mendeleev, seorang ahli kimia dari Rusia, gitu ya, yang mencoba menyusun tabel periodik ini atau sistem periodik unsur ini berdasarkan masanya, berdasarkan beratnya dia. Kemudian disempurnakan oleh Moseley yang hingga sekarang digunakan, yaitu menyusun unsur-unsur dalam urutan nomor atom. Gitu ya. Kalau bisa kita lihat, yang posisi di sebelah kiri merupakan logam alkali, kemudian alkali tanah, setelah itu ada sebagian besar
area untuk logam transisi di tengah-tengah tersebut, dilanjutkan oleh golongan, kita nyebutnya golongan utama di situ, di mana ada golongan 13, 14, 15, 16, dan 17. Dan yang terakhir, golongan 18 adalah golongan gas mulia. Itu. Golongan utama ada di logam alkali tanah, dan 13, 14, 15, 16, 17. Di dalam logam transisi sendiri ada lagi yang kita sebut deret lantanida dan aktinida, karena dia eh, persis setelahnya eh, lantanu dan aktinium. Jadi tabel periodik ini yang hingga sekarang digunakan untuk eh, menentukan sifat dan bagaimana reaksi antar unsur antar atom tersebut sesuai dengan kemiripan sifat masing-masing unsurnya. Nah, kita bisa melihat sifat dari tabel periodik tersebut dilihat dari jari-jari atom. Jari-jari atom itu merupakan jarak antara eh, inti atom atau yang nukleus tersebut dengan elektron terluarnya, ya, dengan elektron terluarnya, jari-jari atom. Kemudian elektronegativitas, energi ionisasi, afinitas elektron, dan sifat logam dengan non-logamnya. Kecenderungannya seperti berikut. Kalau misalnya kita lihat di sisi sebelah kiri, paling kiri, yang kita tadi sebutkan logam alkali, itu tadi ya, untuk jari-jari atom, maka semakin dia ke arah bawah, jadi secara periodik dia bertambah ya ke bawah, maka jari-jari atomnya bertambah. Jadi ketika berpindah periodik atau berpindah baris ke bawahnya, maka jari-jarinya bertambah. Yang paling jauh di mana? Yang paling bawah tentu saja. Yang paling sedikit atau paling kecil jari-jari atomnya adalah yang di atas. Kemudian untuk bergeser secara baris, jadi bukan secara kolom, kalau tadi secara kolomnya. Kalau secara baris, untuk jari-jari atomnya yang paling besar itu yang ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi yang elektronnya dia lebih sedikit, tetapi masih di kulit yang sama. Jadi makin bergeser ke kanan, maka jari-jarinya makin kecil. Begitu pula yang lain memiliki sifat pola yang berbeda dengan yang jari-jari atom. Misalnya afinitas elektron dan energi ionisasi atau potensial energi. Ketika kita lihat dari kolomnya atau dari golongannya, kalau semakin ke bawah maka semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Ini kebalikan dengan jari-jari atom ya. Kalau dilihat dari periodenya atau dari barisnya, maka semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke arah gas mulia itu semakin besar. Kalau kita lihat sifat dari logam dan non-logamnya, maka semakin ke arah diagonal ke kanan, arah atas, ya, maka dia makin non-logam. Sifat non-logamnya lebih terlihat. Di mana di posisi paling kanan itu disebut noble gas atau gas mulia. Gitu. Kalau misalnya sifat logam yang makin kuat adalah kebalikannya. Jadi yang di sebelah kiri bawah. Makin ke kiri dia makin bersifat logam. Begitu untuk bab satu di kelas akan dibahas lagi dengan lebih detail. Yang mengenai materinya secara garis besar adalah sebagai berikut.
di mana kita belajar mengenai materi, mengenai atom, dan sistem periodik unsur. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kemudian terima kasih. Dan siap-siap untuk berikutnya masuk ke bab 2. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.